kerusakan alam gede banget ya. Jangan sampai nanti tanamannya hilang, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau ada bijinya di bank biji, suatu saat bisa dikecambahkan dan dikembalikan ke alam. Sudah ya di lapangan tadi ya Bu ya, Bu? Lapangan itu timnya harus macam-macam, ada yang bisa taksonomi, bisa tentang biologi biji, bisa tentang ekologi, yang manjat-manjat juga harus ada. Ya kan kalau bisa pakai galam kan bisa diambil gitu ya, tapi kalau ketinggian harus diambil ya. Pohon-pohon di hutan kan tinggi-tinggi. Dan biasanya kita kalau ke hutan harus kerjasama juga sama orang lokal. Orang lokal itu jago-jago manjat, itu udah di atas aja. Kalau untuk lapangan multidisiplin, keahlian banyak pihak harus terlibat Baraya ya untuk mendukung perolehan material biji. Bank biji itu sebenarnya buat apa sih harus ada? Nah itu Tadi salah satu strategi konservasi X itu tidak hanya berbentuk kebun seperti ini, tapi juga yang namanya pemahaman kita terhadap makna konservasi itu harus dengan berbagai cara. Tidak hanya kebun raya, tapi ada juga fasilitas lain yang sebenarnya sama-sama mengkonservasi, menyimpan supaya hidup dalam waktu yang lama. Jadi pemanfaatannya untuk masa depan kali ya Mbak Dian ya. Apapun yang kita lakukan karena kita pakai uang negara, menginvest banyak resources atau sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, ya harus ada manfaatnya buat masyarakat dan negara kita gitu. Sekarang kerusakan alam gede banget ya. Jangan sampai nanti tanamannya hilang, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau ada bijinya di bank biji, suatu saat bisa dikecambahkan dan dikembalikan ke alam. Iya, karena ada ceritanya tuh asal usulnya Bank Biji itu kan juga di masa peperangan Perang Dunia 1 dan 2 ada peneliti namanya Vavilov. Itu dari Rusia. Nah, pada saat peperangan itu kan semua habis ya, gandum, jagung, makanan pokok habis dibakar karena perang gitu, tapi akhirnya masyarakat di Eropa maupun di Amerika akibat dari peperangan itu tetap bisa menumbuhkan kembali tanaman-tanaman gandum, jagung dan lain sebagainya, dan masyarakat tetap bisa hidup normal kembali karena ada biji yang diselamatkan dari bank biji pertanian zaman itu. Kalau enggak kita nggak tahu jasuke, kalau keburu punah zaman dulu. Zaman perang gitu ya. Jasuke apa? Tahu jasuke nggak? kurang tahu kan. Jagung, Susu keju. Ya, kalau jagungnya nggak ada gara-gara perang, Iya benar. masih diselamatkan. Itu manfaat bank Jadi biji fungsi buat penyelamatannya itu ya yang paling Iya, penting. betul. Iya. banget. Karena kan kalau tergantung dengan kebun, kita kan terbatas dengan lahan, tapi kalau disimpan dalam bank biji kayaknya kan tidak terlalu memakan tempat banyak ya Mbak ya untuk penyimpanannya, dan waktunya juga bisa lebih lama umur simpan bijinya gitu Baraya. Kalau tanaman-tanaman yang terancam punah berarti harus segera dikonservasikan biji-bijinya kali ya Mbak Dian ya. Iya betul. Prioritas berarti ya. Makanya pada saat kita mau melakukan eksplorasi atau pengkoleksian ke hutan, kita harus data dulu. Kita targetnya apa nih, jenis-jenis apa yang ada di daerah itu, apa aja, mana yang status konservasinya mendekati kritis, langka, hampir punah. Nah itu yang kita prioritaskan untuk dicari. Sebenarnya saya ingin nanyain juga tuh. Mau nanya apa Jasuke? Tadi penyimpanan sudah, pendataan sudah, nah pengujian bijinya itu bisa kan. Pasti kan diuji dulu ya biji itu kan. Iya, sebelum Enggak kita sembarang simpan, diuji, ini asal biji daya simpan gitu. Berarti kan kecambahnya, ada seleksi gitu. dulu ya, Iya. gimana tuh? Karena kita kalau tadi yang saya cerita asal usulnya Bank Biji, memang Bank Biji untuk biji-bijian jenis-jenis tanaman pangan ya, pertanian. Tapi setelah itu berkembang lagi tidak hanya tanaman pertanian, tapi juga tanaman-tanaman liar yang kita lakukan di kebun raya kan jenis-jenis yang dikoleksi tanaman-tanaman liar ya, bukan tanaman-tanaman komoditas perkebunan atau kehutanan. Sama yang Bank Biji yang saat ini saya lakukan juga kan fokusnya pada tanaman-tanaman liar, sehingga standar untuk pengujian kualitas bijinya kita tidak ikut yang pertanian yang sangat teliti, banyak variabelnya, karena kan yang namanya pertanian harus terjaga kualitasnya, dan kualitas tersebut harus seperti yang diinginkan oleh pengguna atau konsumen kan. Jadi sangat teliti dari mulai kemurniannya harus berapa persen, kemudian tanpa ada hama penyakit, daya viabilitasnya harus rasanya sekian, harus yang enak, rasanya yang lembut. gitu. Tapi Karena kalau untuk untuk yang dimakan tanaman liar sih yang tujuannya. penting daya kecambah atau viabilitas tadi yang kayak Cuk Fitri bilang. Jadi metode perkecambahannya kita harus tahu
pengujiannya nanti macam-macam. Kalau yang tadi bijinya kulitnya keras, ketika kita akan mengecambahkan, kita coba deh dikikir kulitnya supaya air bisa masuk, dan akhirnya ada metabolisme yang terjadi di dalam biji tersebut dan bisa tumbuh atau berkecambah gitu. Jadi banyak aspek penelitian yang bisa dilakukan di bank Iya, biji kan ya. tadi Selain di hutan metode kita catat penyimpanan, juga nih kondisi ekologinya. Oh, di metode hutan ternyata viabilitas. dia di pinggir sungai nih. Oh, berarti mungkin kita coba deh ininya metode perkecambahannya dengan media-media yang seperti kandungan pasirnya tinggi Pasir misalnya. kali gitu ya. Iya. Atau ketika dia tumbuhnya malah di tempat-tempat ternaungi, oh kita coba deh di bank biji itu kita kecambahkannya di kondisi yang dinaungi paranet, atau kita pakai growth chamber, kita set suhu dan kelembabannya kita sesuaikan dengan kondisi di alam. Nah, itu yang perlu percatatan tadi di lapangan. Iya, yang tadi bahkan ada sebutkan. alatnya sih, nggak harus dicatat, malah ada Oh, ada alatnya tuh. Iya, ada alatnya yang lebih canggih juga sih, alat untuk mencatat iklim mikro di hutan. Nah, terus ini kan pada saat kita penyimpanan ya Mbak ya, penyimpanan kan kita terbatas dengan space yang ada ya. Itu seberapa sih misalkan dalam satu jenis tanaman tertentu gitu, kita simpannya apa sebanyak-banyaknya atau memang sudah ada batasan? Kan kalau tanaman koleksi kan dulu itu dibatasi ya, tanaman koleksi misalkan untuk dikoleksi sekian spesimen gitu, nggak perlu satu jenis 5 Satu. koleksi yang boleh ditanam. nah itu kan. Nah, di kalau bank untuk di biji gitu ada standar kan jangan-jangan maksimal. kita yang ini mas sekintal gitu, yang ini sekilo, yang ini seperapat gitu. Nah, ada nggak bisa di udah itu? Kalau yang Batasan. di bank biji untuk tanaman liar ini kita standarnya juga ikut yang standar konservasi biji internasional yang dilakukan di Millennium Seed Bank Royal Botanic Gardens Kew Inggris. Jadi mereka juga mensyaratkan kalau mau menyimpan biji itu sebaiknya jumlah yang baik itu 1.000 biji. 1.000, tapi kan tergantung, kalau besar-besar nggak mungkin satu ukuran kantong aluminium foil cukup kan, mungkin jadi harus ada 2 atau 3 gitu. Jadi itu 1.000 maksimal 1.000. Iya, yang baik ya, Yang yang baik, baik oh. maksimal 1.000. 1.000. Dan itu pun dalam 1.000 butir. dan itu pun butir dalam biji. batas waktu tertentu ya Mbak ya, pada Iya, saat kan misalkan kantong-kantong aluminium foil juga ukurannya cuman 1 kilo Batas. 2 kilo aja, nggak ada yang besar Iya, banget. Jadi yang- pasti akan beberapa kantong kalau dia ukurannya besar. berarti kalau si jenis tertentu itu sudah dikoleksikan, sudah disimpan, berarti kita mulai lagi dengan jenis yang lainnya gitu ya. Mm-mm. Nah, kemarin tuh Mbak lebih aktivitasnya di Bogor apa di sini sih? Untuk nyimpennya bang bijinya. Nggak, mau saya tanya itu persentasenya udah berapa persen sih yang dari sekian total koleksi yang kita punya misalkan? Yang sudah dikoleksikan itu seberapanya gitu? Iya. Itu sudah nyampe berapa persen? Ya, saya kan kerja sama teman-teman yang bekerja di Dari bank 4 kebun biji, raya? dari 4 kebun raya kan, sama peneliti-penelitinya juga. Nah, kalau di total keseluruhan udah hampir 900-an jenis. 900 jenis. Iya, dan itu berarti kalau kita bandingkan dengan jumlah flora yang angiosperma tadi ya, ya tumbuhan berbiji yang ada di Indonesia sekitar 30-an ribu lah, itu berarti kita sudah berhasil menyimpan 3%-nya. 3%. Baru 3%. Iya, tapi Tapi kan kan masih banyak Iya, tapi Baraya. kan mungkin bisa lebih tinggi lagi kalau dari jumlah yang diketahui ortodoknya berapa. Ini kan dari secara total aja. Oh, tapi kan 3% juga dulu sangat luar biasa ya. Iya, dan yang paling berat kan menjaga supaya tetap hidup. Oh. Jadi harus fasilitas penyimpanannya harus yang ya memiliki standar yang baik. Misalnya harus ada genset. Nah, kalau mati lampu terus kan juga nanti mengganggu Mempengaruhi nanti viabilitas atau daya kecambah bijinya. Oh, maka Cek, lawan itu Cek. Ada apa lagi yang mau disampaikan? Menarik ya. Jadi kekayaan Indonesia itu ternyata baru 3%-nya nih yang dikonservasi dikonservasi sama di kebun biji, raya. ya. Jadi Iya. semoga kedepannya kegiatan eksplorasi biji untuk penyelamatan hayati Indonesianya ini ya semakin aktif ya, karena terus terang saja 2 tahun ini mungkin agak tersendat karena pandemi Baraya. Jadi rekan-rekan peneliti agak susah untuk ke lapangan melakukan eksplorasi, belum lagi ada kendala anggaran. Semoga kedepannya bisa lebih lancar biar semakin banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mengkonservasi, ya khususnya untuk konservasi biji tadi ya, untuk bisa ada backup di kebun raya, menyelamatkan khususnya untuk tanaman-tanaman langka di Indonesia. Selain di kebun raya, ada lagi nggak kegiatan bank biji yang dilakukan oleh instansi lain, Mbak Dian? Belum ada kalau di Indonesia, baru di Berarti kebun sebenarnya raya kebun raya aja. sebagai Oh, kalau pionir instansi ya? lain kan pertanian ada di Oh, Kementerian untuk yang Pertanian di spesies Cimanggu. ya? Wild Species hanya di
kebun berarti raya kita aja. wild species, tanam spesies liar. Kalau di pertanian memang khusus itu ya pertanian. Oh. Iya, ada yang kehutanan ada juga, cuman nggak pernah ada kami ke sana, ada dari staf kami ke sana juga sedikit aja. Di level penelitian aja seperti ini. Iya. Tidak Kalau dikhususkan. kriopreservasi itu apa sih Mbak? Kayak keren banget namanya. Kriopreservasi itu menyimpan bisa dari embrio dari biji tersebut atau jaringan tanamannya dengan dilindungi atau dibungkus oleh suatu zat kimia tertentu sehingga bisa tahan di suhu minus 196 derajat Dingin Celcius. banget ya. Minus Iya gitu. Suhu itu berasal dari nitrogen cair. Pernah kan ngelihat film-film ini Hollywood yang orang bisa tahan dibekukan gitu di nitrogen cair. Nah, kayak gitu. Bijinya dimasukkan ke alat yang seperti itu supaya tetap awet muda. Nanti dibangunkan tahun kapan-kapan gitu berarti ya. Iya, seperti itu bentuknya. Berarti sebenarnya Bang Biji itu nggak cuma disimpan di dalam kulkas atau freezer kali ya Mbak Bisa ya? ada cara lain, teknik lain. Keren ya. Ya sangat Udah keren. kayak science fiction gitu loh. Iya. Bayangin coba di kaca gitu berembun gitu. Aduh. Iya. Mau bangun supaya awet. Awet muda lah. Mulai dari sekarang kita simpennya. Dibekuin. Dibekuin. Habis bareng ada biji. Yang punya biji Kang Tatang. Baik, kita kembali lagi ke biji. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyain? Iya, tadi menarik yang disampaikan sama Mpok Anggun. Nah, terkait teknologi itu untuk di kebun raya sendiri sudah ada belum yang apa tadi metode penyimpanannya? Cryopreservation. Nah, kreo itu. Iya, sebenarnya udah ditawarkan kalau di kebun raya Cibodas ya, cuman SDM tersebut enggak, kalau kriopreservasi kan di awal aja mungkin ya. Oh gitu. Nah, kedepannya kan dia hanya butuh nitrogen cair tersedia aja gitu. Mahal nggak tuh? Awalnya saja mahal tapi selanjutnya bisa menekan biaya. Cuman penelitiannya sih yang luar biasa. Kalau kriopreservasi itu sepertinya satu jenis mungkin spesifik. Metode kriopreservasinya dia mungkin butuh perendamannya sekian menit saja atau sekian jam aja, beda dengan jenis yang lain gitu. Jadi di level penelitiannya yang penuh perjuangan. Ya, semoga nanti kebun raya Cibodas. Jadi yang ada saat ini fasilitas baru itu. kebun raya Bogor sama kebun raya Purwodadi. Oh, baru 2 kebun raya menyusul nanti. Tadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dian itu sebenarnya membuka membuka pengetahuan buat saya gitu, pengetahuan baru. Karena saya pernah ke herbarium, ya Mbak. Saya lihat banyak biji tuh, ya kan, herbarium kering, kemudian juga herbarium basah. Kemudian juga di situ ada koleksi biji, ya. Sebenarnya itu mah hanya koleksi saja Iya, udah sebenarnya. mati itu mah bijinya. Kita Beda. sebutnya Tujuannya sebenarnya beda. sih koleksi Biji. karpologi atau museum biji. Kalau yang di herbarium itu sengaja dimatikan justru. Matikan, iya, supaya kita bisa ngelihat Cuma ngelihat keanekaragaman Sampelnya tekstur, saja, sampel lapangan. bentuk, warna. Jadi Pak mungkin, Tatang bisa gitu. lihat biji yang kayak Apa? Biji kayak saya. Tit gitu. Bener. biji yang kayak tit ada. Tadi namanya apa Mbak? Lodoisea. Lodoisea. Cari nanti Iya. Lodoisea Oh, kayak apa? Lodoisea. Seksi, Bo. Ada ini? Ada pulpen saya tulis? Ada isi. Tapi koleksinya di Cibodas nggak ada ya, Nggak ada, Lodoisea. Adanya di Bogor. Di Bogor. Oh. Kemudian biji-biji bersayap juga bisa lihat di Iya. situ. Nah, biji bersayap bisa disimpan juga nggak Mbak di bank biji? Bisa, cuma sayapnya harus dibuka memang. Oh. Nanti kalau enggak kan bisa bikin media jamur jadinya nanti, mudah berjamur. Jadi ada Jadi kalau dengan tujuan kita mendisplay atau untuk menjadi materi edukasi buat pengunjung atau pelajar ya di museum biji atau karpologi ya, lab Dan kalau bisa utuh ada sayapnya itu kan koleksi ya. karpologi iya. Tapi kalau untuk di bank biji nggak perlu ada sayapnya, gitu kan? iya. Tujuannya udah beda ya. Oh. Saya dulu suka nerang ini sama Mbak Dwi nih, wah pura-pura nih. Kalau lagi pas kita bawa anak-anak nanya ini loh biji bersayap gitu ya kan gitu. Kita kalau Angel Hartia itu yang Ki Hujan kita lempar ke atas kan putar-putar tuh. Iya. Dan mereka sangat senang lihat itu gitu. Buat mainan. Ya, jadi lumayanlah materi kita sedikit terkurangi lah. Jadi mereka lihat anak-anak lihat itu dulu, jadi ya gitu strateginya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk di bank biji karakteristik itu nggak perlu sebenarnya gitu, nggak perlu kayak
sayap gitu ya, itu nggak terlalu perlu kalau di bank biji kan. Tapi kalau untuk di display di herbarium display koleksi itu untuk koleksi perlu. karpologi, museum biji Museum perlu. biji, oh, Lengkap, iya. jadi ditampilkannya lengkap. Nggak, Cek, masih ada yang penasaran? Kalau Apalagi, umpamanya nanti ada yang tertarik dengan bank biji, kemana nanyanya Mbak? Datang ke kebun raya. Yang paling dekat kebun raya Cibodas pastinya kan? Iya. Atau Itu bisa dijual belikan nggak? waduh, Tidak, Takutnya Kan gini. konservasi nih tujuannya Konservasi lain ya, lagi. oh. tidak. Itu cuma untuk kekayaan negara aja. Kita simpan, kita jaga. Kalaupun misalnya ada permohonan permintaan ya bersurat, dan Iya. itu nanti prosesnya sampai ada izin dari yang berwenang ya. Tidak di level begitu ada yang minta langsung kasih, enggak. Ya, walaupun Tapi misalkan tetap ada. dari misalkan dari universitas apa gitu, mereka ingin meneliti itu gitu, minta material biji itu kita bisa berikan atau Iya, bisa diberikan Tapi asal dengan sesuai prosedur aja. ada prosedurnya kan. Iya. Kalau di register ada MTA itu ya, Masih Material dipakai. transfer Material. agreement. Itu sama, Bahasa itu. Indonesianya apa? Perjanjian tukar menukar material itu. Ya, perjanjian tukar transfer. material. Itu sama dengan itu ya. perpindahan material. Maksudnya Perjanjian semua perpindahan bagian tanaman material. itu termasuk biji kah yang di MTA itu? semua. Iya, semua. Termasuk informasi Termasuk dan data, informasi, Bapak. data. Tidak hanya material, Tidak hanya material, apa, material yang nyata tapi Oh, jadi POM material itu yang sebenarnya untuk semua data. gitu ya. untuk semua. Iya. Kalaupun ada rekan-rekan yang mau tahu data jumlah koleksi atau apa, itu tetap pakai. Atau data misalnya pengen tahu apa fenologinya, karena kan kita teman-teman ada juga ya yang mendata fenologi, itu pakai MTA juga. Wah, luar biasa nih. Seru ya? Seru. Seru. Tapi nanti mungkin kita bisa bicara lebih lanjut kali ya, atau kita berkunjung ke kebun raya Bogor, Mbak Dian. boleh. Iya, kami fasilitasnya tunggu. kayaknya lebih bagus ya. Kalau- Bisa. panas tapi nanti Bu Anggun tidak tahan lama. Kalau bagusnya sih ya, Cek, nanti pada saat kita ngobrol ini mungkin Mbak Raya juga ingin tahu biji-bijinya seperti apa. Kita ada sampelnya di sini gitu, beberapa biji. Tadi sempat nggak bawa ya Bu? Ya Di sini ada nggak Bu? Gak ada nggak dekat ada. sini kebetulan. Ini Banyaknya daun. di belakang Bu Dian itu arokaria. Nah, gimana bijinya Bu? Sedang tidak Itu berbiji. Ada sayapnya dikit, Oh. warnanya coklat. Keras nggak kulitnya? Keras, tapi Buahnya dia kayak- besar ya, Bu. Buahnya besar. tapi Pernah dia numbuhin kayak nggak? citra. Pernah ngecambahin nggak? Mudah nggak banget. mengecambahkannya? Oh. Mudah Referensi dia karakter bijinya apa? Recalcitran. Oh, iya iya. Jadi Susah recalcitran gampang tumbuh ya Mbak ya? Iya, nggak bisa Biji ditiak, cabai gampang nggak dong. bisa disimpan yang lama. Cabai masuk recalcitran. Gampang tumbuh dia. Ya, Cabai, tomat. tomat ya. Oh, iya. Gampang tumbuh. Kalau araucaria tuh masuknya biji terbuka atau tertutup? Dia angiospermae. Angiospermae. Dia kayak lagi ujian. Duduk di situ jadi ditanya. Gimnos, dia masuknya gimnos. Gimnos sorry. ya terbuka ya. Biji terbuka. Jadi mungkin nanti ini obrolan sangat luar biasa. Nanti kita cari masih bisa ya, Mbak ya. Bisa. Kalau diminta insya bantuannya, Allah. Iya. Kita Nanti podcast dikejar lagi. ke Bogor. kejar Bogor nanti. Baik deh ya. Baik, Mbak Raya, itu tadi obrolan kami tentang biji dengan Mbak Dian. Nah, dia expert di bidang itu ya. Nanti kita juga masih dimintakan materi lainnya dari Mbak Dian ya, Ce ya. Bisa, Masih tetap masih bersedia banyak. ya. Nanti Iya, kalau insya kita mau Allah. bahas itu tentang sejarah kebun raya Bogor. Nah, sejarah kebun raya Bogor. Sedang dalam perjuangannya Mbak Dian dan rekan-rekan di tim ya untuk apa? Pengesahan WHS ya. Iya, World Heritage Site. Satu kebanggaan yang perlu kita dukung bersama supaya gol. Amin. Iya, jadi kebanggaan negara kan ya. Iya. Iya, Jadi setuju, kita Mbak tidak Raya. cuma punya Borobudur, tapi kebun raya Bogor, Bogor. nanti masuk di daftar. Iya, World apalagi Heritage. usianya juga udah tua ya. Iya, lebih dari 2 abad. Udah Iya, 2 sudah abad. Oke, Baik, kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya buat Baraya ya. Tapi tetap fokus, nanti tetap fokus, jangan pindah-pindah channel, tetap aja di podcast Tukang Kebun Bewara untuk Baraya. Dadah Baraya. Dadah. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama.